Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Kami berharap sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Mari kita mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Tema renungan kita pada Sabtu 13 Juni 2020 ini adalah hidup jujur. Mari kita awali permenungan kita bersama ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil yang kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan 37. Mari kita bacakan bersama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru-baru ini saya menerima kiriman video melalui WhatsApp dari seorang teman yang berisi kunci sukses negara-negara maju seperti Finlandia dan New Zealand. Kedua negara ini makmur. Ternyata bukan karena alamnya yang kaya atau karena memiliki teknologi yang maju luar biasa, tetapi karena manusia-manusia di dua negara ini sangat jujur. Orang-orang di kedua negara ini sangat mengagungkan kejujuran, sehingga indeks korupsi di kedua negara ini 0. Wow, ini sungguh mengagumkan. Sebuah tips hidup yang sangat sederhana bagi kesuksesan dan kemakmuran bersama. Sangat sederhana tentunya kunci sukses kedua negara ini. Tetapi saya sangat yakin kita setuju, Bapak Ibu saudara-saudariku, hal ini sangat sulit dilaksanakan di negara kita, Indonesia yang kita cintai ini. Dalam perikopa Injil hari ini yang kita bacakan bersama tadi, Yesus mengajar para murid, termasuk kita semua, untuk hidup jujur. Yesus dengan tegas mengatakan pada ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seruan Yesus ini dikatakannya untuk menutup ajarannya agar para murid jangan bersumpah untuk meyakinkan orang. Yesus mengajar demikian
Karena pada waktu itu, pada zaman Yesus, ada kebiasaan untuk bersumpah. Mengapa seseorang bersumpah pada saat itu? Untuk meyakinkan orang lain bahwa dia sungguh-sungguh dengan ucapannya. Dia tidak main-main. Dia serius. Mengapa sumpah lazim dilakukan saat itu? Sederhana, karena kebohongan telah menjadi kebiasaan, maka pada saat itu orang perlu sesuatu yang lebih lagi untuk meyakinkan orang lain. Ketika kebohongan menjadi hal yang lazim, maka kata-kata menjadi tidak bermakna. Kebohongan adalah sebuah pengkhianatan atas kebenaran dan realitas. Terlebih atas idealisme yang harus dinyatakan dan dilaksanakan. Karena pengkhianatan ini terjadi, maka lahirlah ketidakpercayaan. Dalam situasi yang penuh kebohongan seperti sekarang ini, yang merajalela di tengah masyarakat kita, di mana salah bisa dinyatakan sebagai kebenaran dengan kata-kata, dan kebenaran juga bisa dibalik dan dijatuhkan dengan kata-kata. Yesus meninggalkan sebuah ajaran yang menjadi wasiat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yesus mau meninggalkan sebuah legasi akan kebenaran dengan hidup jujur. Apa itu hidup jujur? Dalam terang ajaran Kristus. Kita melaksanakan apa yang kita imani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita katakan. Dan mengatakan apa yang kita laksanakan dan alami. Apa yang kita laksanakan dan alami itu sederhana. Apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, apa yang kita rasakan dalam kebersamaan. Kita nyatakan apa adanya. Itulah kejujuran. Kalau kita sampai pada tingkat ini tanpa merasa ada sesuatu yang mengganjal kita, maka dengan sendirinya kesuksesan akan kita raih. Ketika kita hidup jujur, kita menularkan ini sebagai pola hidup bagi masyarakat kita. Akhirnya kesuksesan diri bisa menjadi kesuksesan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, Engkau dalam hidupmu menunjukkan kepada kami bahwa hidup jujur adalah sebuah legasi, dan Engkau memanggil kami untuk hidup seturut teladan-Mu, jujur di hadirat-Mu, jujur di hadapan sesama. Terima kasih untuk wasiat agung ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, atas keluarga dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.